wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Ikhwati fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali ya di dalam rangkaian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha ilmu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang datang kepadanya dalam keadaan menuntut ilmu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang tidak sedikit, memberikan balasan pahala yang sangat besar untuk kemudian menghantarkan seorang hamba itu sampai menuju balasan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surga. Ketika Nabi SAW menyampaikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, ya siapapun orang yang dia itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka kemudian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini merupakan rangkaian ketaatan kita yang ini nanti akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surganya, maka tentu kita berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam melakukan ketaatan-ketaatan dalam rangka amal kebaikan. Tapi hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali ya pembahasan tentang jihad dalam kajian fikih kita, karena ini merupakan fikih itu merupakan kehidupan, Pak. Ya, yang ini akan terus kita butuhkan selama kita hidup di dunia. Ya, karenanya ketika selama kita hidup, maka kita selalu membutuhkan fikih. Walaupun dari beberapa syariat fikih itu ada memang yang belum kita lakukan sepenuhnya. Ya, seperti syariat jihad misalnya. Seperti syariat orang yang masih jomblo, belum menikah. Ya, maka ketika dia belajar tentang fikih nikah, itu bukan berarti tidak dia lakukan dalam kehidupannya, tapi belum dia lakukan selama kehidupannya karena masih jomblo. Tapi artinya ketika kita melakukan sebuah ilmu sebelum kita melakukannya, ini yang merupakan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengilmui sesuatu ya sebelum kemudian kita itu melangkah ya melakukan suatu amal perbuatan. Dan dalam pembahasan jihad kita sampaikan bahwa hari-hari ini kita banyak dimuat di media sosial tentang hilangnya salah satu anak dari Gubernur Jawa Barat, ya, Bapak Ridwan Kamil, ya, yang anaknya itu kemudian hilang di Sungai Are di Swiss. Ya. Ini tentu menyisakan beberapa pemandangan yang sangat tidak biasa bagi kita, ya, bagi seorang anak muda ya yang masih muda, kemudian dari usia yang masih belia ya, masih usia 99 lahirnya itu 23 ya, usia 23, masih sangat muda sekali. Ini adik kelas saya berarti ya, di bawah, sangat muda sekali, tapi kemudian sudah meninggal. Ini kalau dilihat-lihat dari sudut pandang yang berbeda, menarik, Pak.
Mereka seperti ini, di usia yang muda seperti itu, usia 23 tahun. Itu kira-kira dia kepikiran nggak ya matinya di Swiss ya? Enggak, anak usia 23 tahun tuh lagi ngapain biasanya, Pak? Lagi nyari universitas, lagi mikirin tugas-tugas, lagi kasmaran gitu-gitulah. Ya. Yang dia kemudian perihal tentang kematian, perihal tentang ajal itu masih jauh banget. Wong saya yang usia lebih tua dari dia sedikit aja, masalah ajal tuh kadang juga kayaknya masih agak lama gitu ya. Tapi siapa yang tahu? Fa idza jaa ajaluhum, tadi baru kita baca ayatnya itu, la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, orang yang kuat pun nggak mampu menahannya itu, Pak. Nggak mesti harus orang tua, anak muda sekalipun kalau emang ajalnya udah datang nggak bisa dia. Ya, maka di usia yang muda itu kemudian dikejutkan dengan ya meninggal, dan meninggalnya pun bukan dalam keadaan sakit, perang, dibunuh, ya keracunan, bukan ya, tapi tenggelam. Sangat aneh lagi, nggak ya, di Jawa Barat di Bandung itu kan ada laut nggak, Pak Benyong? Nggak ada ya. Kayak kalau meninggalnya tenggelam di sungai gitu kayak hampir nggak kepikiran lah gitu ya. Itu kemudian dia meninggal. Yang kedua, sudut pandangnya itu kita tuh melihat amalan apa yang dilakukan oleh anak muda ini sampai kemudian hampir satu Indonesia itu mendoakan ketika dia mati, Pak. Kita kalau mati nih, kalau kita meninggal nih, yang ngedoain tuh siapa kira-kira? Keluarga, jamaah masjid, ya, tetangga, keluarga besar. Lah ini hampir satu Indonesia loh yang mendoakan itu, yang merasa kehilangan ketika dia itu berpulang. Ini mesti ada satu amalan yang dilakukan oleh anak muda ini sampai kemudian wafatnya itu dilakukan sampai seperti itu, Pak. Kita tuh nggak tahu tentang akhir dari kehidupan kita. Kita terlihat soleh ya, sholat tepat waktu, baca Al-Quran, puasa, sedekah, ini macam-macam ya, amal kebaikan. Kita nggak tahu di akhir hidupnya nanti kayak gimana. Maka mesti ada sesuatu yang dilakukan oleh anak muda ini ya sampai kemudian dia itu di akhir hidup yang masih sangat muda itu kemudian bisa mendapatkan doa dari hampir seluruh rakyat Indonesia. Ini tentu merupakan sebuah renungan ya bagi kita untuk kemudian menyiapkan bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kenapa ini disinggung sedikit, karena ini ada pembahasan tentang jihad. Jihad itu dibagi menjadi 7 ya. Ada jihad yang orang itu terkena wabah, al-mat'unun syahidun ya. Al-mat'un itu orang yang terkena wabah. Orang kena wabah itu termasuk orang yang syahid, mati syahid ya. Wal ghoriqu syahid, ini dia. Dan orang yang tenggelam itu juga tergolong menjadi orang yang syahid ya, karena tenggelam itu ya saya juga nggak kebayang ya gimana tenggelam itu. Dia merasakan sakit, kemudian ya bingung ya, nggak tahu lagi harus megang ke siapa. Ya, tidak ada lagi sandaran kecuali hanya kepada Allah, pasrah. Ya. Dan kita tidak akan mendapati kondisi seperti itu kecuali nanti kita merasakannya sendiri, Pak. Ya. Kemudian wasahibu dzatil jambi syahid, kemudian orang yang terkena penyakit lambung, ya, sakit perut yang parah, wal mabtun syahid, dan orang yang perutnya itu juga sakit penyakit perut ya. Wasahibul harik syahid, dan orang yang kemudian mati kebakaran. Ada kebakaran kemudian dia itu di dalamnya ya, kemudian meninggal, mati syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahid, dan orang yang kemudian meninggal di bawah runtuhan ya. Misalnya gempa bumi gitu ya, kemudian roboh, dia tertimpa puing-puing, maka kemudian dia ini termasuk orang yang syahid. Kemudian yang terakhir, wal mar'atu tamut bi jam'i syahid ya, dan kemudian perempuan yang melahirkan itu juga disebut dengan syahid ya. Jadi golongan mati syahid ini banyak ya, tinggal kita milih mati syahid yang mana nih, Pak. Tapi jangan kemudian ditenggelam-tenggelamin gitu ya, lagi berenang kemudian sengaja nggak bisa di tempat yang dalam ditenggelamin gitu ya. Tentu bukan tentang kesengajaan ya. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sedikit tadi mukadimah tentang jihad, yang jihad itu mesti bermuara kepada mati syahid. Ya, karenanya banyak orang yang berlomba-lomba. Jangankan kita, Pak, dulu seorang Khalid bin Walid
seorang panglima besar, ya, seorang sahabat mulia, panglima besar yang ketika dia sudah turun ke medan perang itu nggak pernah ada perang yang dia tidak kalahkan, jadi selalu menang dia. Nah, antum ingat perang Uhud itu, siapa yang ngalahin Nabi di perang Uhud itu? Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid strategi perangnya cerdas, Pak. Ini orang panglima yang menurut seorang ulama Irak, nih seorang jenderal perang di Irak. Namanya Jenderal Mahmud Syed Khattab. Dia menulis kitab namanya itu Qaidun Nabi, panglima-panglimanya Nabi. Itu diurutkan ada sekitar 30-an orang. Tapi dari 30 panglima perang ini, dia nanti melahirkan panglima-panglima kecil yang lainnya, yang kemudian setelah Nabi SAW wafat, itu bisa melakukan ekspansi besar, meluaskan agama Islam ini sampai seluruh negeri. Ya, nanti di zamannya Umar kebuka Persia, zamannya Utsman, Ali, Muawiyah, terus itu kebuka besar, itu berdasarkan dari panglima-panglima yang kemudian diturunkan oleh Nabi SAW. Makanya Syekh Dr. Munir Ghutban, ya, ini menjelaskan bahwa ketika Nabi SAW wafat, di antara 120.000 para sahabat yang menurut Imam Syaukani yang menjadi sahabat Nabi SAW, itu Nabi SAW itu melahirkan 2.000 pemimpin, ya. Dan dari 2.000 pemimpin ini nggak tentu semuanya itu sama, ya. Tapi dari kualitas itu yakni bertingkat-tingkat. Ada yang terbaik dan sebagainya. Tapi 2.000 pemimpin ini, dari 2.000 pemimpin ini, ya tadi disusun oleh Jenderal Mahmud Syed Khattab, ini jenderal yang baru meninggal lah, ya, di Irak itu. Jadi yang nulis tentang panglima seorang jenderal, Pak. Menarik, ya. Seorang jenderal kemudian menulis tentang kemiliteran, ya. Sangat luar biasa. Dan dari 30 panglimanya Nabi SAW itu baru kemudian bisa membuka ekspansi Islam. Ya, dan ini tentu yang paling tingginya itu adalah Khalid bin Walid. Nanti ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, dan sebagainya. Ini merupakan panglima-panglima yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi SAW. Makanya Khalid itu dulu pernah berangan-angan untuk matinya itu di medan jihad, dia mencari untuk mati syahid, tapi nggak terwujud, ya, justru meninggalnya itu di tempat tidur, ya, karena memang hampir orang itu ingin mencari yang namanya mati syahid, ya. Baik, kita melanjutkan bahwa hukum berjihad, ya, ini fardu kifayah, ya. Dan kemudian kapan disyariatkan jihad itu, hukumnya itu berubah menjadi fardu ain, ya. Jadi kalau fardu kifayah itu ketika ada orang yang melakukan, maka sebagiannya itu gugur. Tapi kalau kemudian tidak ada yang melakukan, dosa semuanya, ya. Jihad kemudian diserang, pada ngumpet semuanya, nggak ada yang mau perang. Nah, ini dosa ini semuanya, ya. Dan dulu pernah terjadi juga di zaman dinasti Bani Abbasiyah di terakhir di kota Baghdad sebelum runtuh dihancurkan oleh Mongol. Ini juga pemimpinnya juga sama seperti ini. Jadi ketika tentara Mongol itu sudah sampai di hadapan gerbangnya kota Baghdad, jadi pemimpin Baghdad itu lagi nari-nari sama perempuan di istananya itu, joget-joget. Di luar itu tentara Mongol itu sudah holagu, itu sudah siap untuk menghancurkan Baghdad, Pak. Dia bahkan sudah dipanah, ya, dari jauh, kemudian masuk ke istananya, ya, pemimpin Baghdad itu. Kemudian ada surat, ya, di situ, ya, untuk kemudian membunyikan genderang perang lah. Kemudian bukannya pemimpin Baghdad ini menyeru untuk berjihad, justru dia ini menyeru kepada para bawahannya itu untuk membuat pertahanan yang kokoh, ya. Jadi udah buat pertahanan aja, nggak usah kita ladenin perangnya, gitu. Itu saking kemudian jihad itu sudah mulai menurun di masa runtuhnya Baghdad. Karenanya nanti Imam Al-Ghazali itu menulis tentang kitab Ihya Ulumuddin, ya, pada masa itu, untuk kemudian menghadirkan kembali, ya, jiwa-jiwa yang sudah mulai menurun tentang amalannya. Jadi di situ tuh banyak, antum jangan menyangka, Pak, di situ tuh banyak kajian ilmu,
banyak majelis ilmu, banyak kajian-kajian ilmu seperti ini, ulama masih banyak yang menulis tentang kitab, ya masih luar biasa. Tapi pengimplementasikannya di dalam kehidupan dari ilmu-ilmu itu nggak ada. Kalau cuma belajar doang, makanya namanya kitab Ihya Ulumiddin. Ihya itu artinya menghidupkan Ulumiddin, ya ilmu-ilmu agama. Kenapa dihidupkan? Ya, karena ilmunya itu ada, Pak, tapi mati dia, nggak terimplementasikan tadi ya, tidak diaplikasikan di dalam kehidupannya, jadi mati gitu ya. Kemudian Imam Ibnu Ghazali menulis kitab itu ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, walaupun memang ada beberapa hadis-hadis yang dhaif yang kemudian nanti disaring lagi oleh Imam Ibnu Qudamah yang di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kapan jihad itu kemudian menjadi fardu ain? Ya, wala yakunul jihadu fardu ainin illa fi suwaril atiyah, dan tidaklah jihad itu kemudian berubah hukumnya menjadi fardu ain kecuali dalam gambaran berikut. Yang pertama, an yahdurul mukallifa saffal qital. Ya, jihad itu menjadi wajib bagi seseorang, ya, ketika seseorang itu sudah berada di medan perang, Mbak. Ya, jadi ketika kita sudah berada di medan perang, itu jihad jadi wajib tuh. Ini bukan lagi fardu kifayah di medan jihad kemudian pulang gitu ya. Itu bukan seperti itu ya. Fa innal jihada yata'ayyanu fi hadhil hal, di mana seorang mukallaf di medan perang itu ya menjadikan jihad itu sebagai kewajiban bagi dirinya. Jadi memang sudah wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, berteguh hatilah kalian itu di hadapan musuh katanya. Fa idza laqitum, kalau misalnya kamu itu bertemu dengan musuh itu, fasbutu, berteguh hatilah, yakin. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ya, wahai orang-orang beriman, kalau misalnya antum itu bertemu dengan orang kafir yang menyerangmu, ya, yang ada di hadapanmu, fala tuwalluhumul adbar. Janganlah kamu itu membelakangi mereka, jangan kabur gitu ya. Kita sebagai orang beriman itu memang harus dimiliki rasa yakin tentang yang berperang kepada orang-orang kafir. Ya, kalau hari ini orang yang banyak menguasai di dunia itu hampir orang-orang Yahudi, maka kita tuh perlu melihat sejarah, Pak. Bagaimana Nabi SAW dulu itu ketika berperang melawan Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, itu Yahudi-Yahudi yang kemudian dilakukan penyerangan oleh Nabi SAW di Madinah. Kalau kita baca sejarah tentang sejarah Nabi SAW, kita akan mendapati bahwa perang-perang melawan Yahudi, ekspansi mereka membuka Yahudi, itu perangnya nggak seru dia, Pak. Perangnya nggak seseru seperti Nabi SAW itu perang dengan orang-orang Quraisy. Makanya dalam sejarah Nabi SAW, Yahudi itu bukan menjadi musuh besarnya Nabi SAW. Yang menjadi musuh terkuat dan musuh terbesarnya Nabi itu orang-orang Quraisy, Pak. Orang-orang Quraisy itu badannya gede-gede, berani, kuat. Ya, orang Yahudi enggak. Antum nanti ngeliat di perang-perang Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi, itu mereka tuh cuman ngumpet di dalam benteng, ya, kemudian membuat bentengnya tuh dibuat besar, kokoh dan kuat. Itu sampai sekarang masih ada. Namanya benteng Ka'ab bin Ashraf di Madinah itu, Pak. Sekarang masih ada itu bentengnya. Temboknya betapa kokoh dan kuatnya. Ya, itu kemudian dilakukan oleh orang-orang Yahudi supaya tentara Muslim itu nggak masuk. Padahal sama Nabi SAW itu nggak diserang, Pak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi cuma tungguin doang di depannya itu. Tungguin dikepung, ya, cuma dikepung doang. Dia tidak diserang dan sebagainya, cuma ditungguin doang. Kemudian selama 15 hari karena pasokan makanan itu sudah habis, ya, mereka menyerah. Gitu doang, Pak. Dikepung, nyerah. Sebenarnya mereka itu takut, orang-orang Yahudi itu. Ya, mereka tuh hanya berani perang di medan, di belakang layar. Ya, kalau misalnya kita ketemu, antum melihatlah di beberapa media sosial tentang orang-orang Palestina itu sama orang-orang Yahudi. Bagaimana anak-anak kecil Palestina itu di hadapan pistolnya itu nggak takut dia. Kalau orang Yahudi cuman digertak sedikit sama perempuan Palestina langsung mundur dia.
Karena memang sebenarnya takut dia tahu kalau dia itu salah, tapi kemudian masih dilakukan. Nah, ini makanya golongan orang-orang yang maghdubi alaihim, ya. Dia udah tahu ilmunya tapi kemudian masih dilakukan, masih berbuat salah. Itu kondisi yang pertama, ya, ketika wajib bagi kita untuk kemudian melakukan peperangan ketika kita itu sedang berada di medan perang. Kemudian kondisi yang kedua, idza hadul adul makan awil balad alladzi yuqimu bihil muslimun. Ya, kondisi yang kedua itu ketika tentara musuh itu sudah mendatangi tempat atau negeri yang ditempati oleh kaum muslimin. Fa innahu yajibu ala ahlil baladi jami'an an yakhrujul liqitalihi, dan wajib, ya, bagi penduduk negeri tersebut, ya, orang yang kemudian bermukim di tempat tersebut untuk keluar menghadapi musuh bersama-sama, ya. Jadi ketika ada negara kita diserang atau tempat, ya, wilayah kita diserang, itu kita itu mesti harus keluar menghadapi bersama-sama, ya. Jangan kemudian ini ada fulan kok, ini fulan berani lah, ada Ustadz Fulan nih, Ustadz Fulan berani, kita di sini aja diem gitu di rumah. Enggak, tapi kemudian kita hadapi bareng-bareng, ya. Wala yahillu li ahadin an yatakhalla 'anil qiyami biwajibihi nahwa muqatalati idza kana la yumkinu dif'ahu illa bitaqattulihim ammah. Ya, dan tidak dibenarkan, ya, bagi seseorang pun untuk kemudian berdiam diri dan enggak ikut berperang, ya, idza kana la yumkin daf'ahu illa bitaqattulihim amah. Kalau kemudian musuhnya itu tidak bisa dikalahkan kecuali bersama-sama. Jadi musuhnya itu banyak, ya, kemudian yang kita sambut cuman beberapa orang doang. Ya, itu enggak boleh, tapi kemudian kita itu harus berkelab bersama-sama dan menghadapinya itu secara jamaah, bareng-bareng. Makanya ketika Allah SWT menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghildzah, ya, orang-orang beriman, pergilah atau perangilah orang kafir, ya, yang kemudian menyerangmu di sekitarmu, ya. Ini artinya golongan yang kedua, gambaran yang kedua tentang jihad itu wajib bagi kita untuk kemudian kita itu melakukan penyerangan kepada musuh ketika musuh itu sudah berada di dalam negara atau di tempat yang ditempati oleh kaum muslimin, ya. Jihad ini tidak terjadi, Pak, kalau kemudian di hati kaum muslimin itu ada beberapa penyakit yang menjangkiti. Karena seluruh anggota badan, seluruh apapun, jihad itu kan amalan fisik, ya. Dia harus pakai fisik, dia nggak cuma pakai kata-kata, jihad perang, kemudian dianya di rumah gitu misalnya. Enggak, jihad itu semuanya itu melakukan amalan fisik. Ya, karenanya amalan fisik ini kan digerakkan oleh hati. Ketika hatinya ini mati, ketika hatinya ini sakit, maka seluruh jawarih, seluruh amalan-amalan, ya, yang kemudian menggerakkan seluruhnya itu, yang kemudian gerakan amalannya itu tidak bisa berfungsi dengan baik ketika hatinya itu sakit atau mati. Makanya hari ini yang disampaikan oleh Nabi SAW, banyak kaum muslimin nanti di akhir zaman itu terjangkit penyakit al-wahan, ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia itu mencintai dunia dan kemudian takut maut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tentang kondisinya Baghdad ketika jatuh itu, Pak. Ya. Seorang ulama namanya Dr. Abdul Majid Irsan Al-Kilani, ini menulis dalam kitabnya itu tentang sebab-sebab yang menjadikan Baghdad itu jatuh kemudian dihancurkan oleh tentara Mongol. Tentara Mongol itu merupakan bangsa yang dia itu tidak memiliki peradaban literatur. Jadi mereka itu nggak suka baca. Jadi apapun yang berkaitan dengan bacaan, kitab, buku, semua itu dihilangkan. Maka ketika mereka itu menjatuhkan Baghdad, itu perpustakaan Baitul Hikmah. Perpustakaan ini yang di dalamnya itu hampir 1 juta eksemplar kitab, Pak. Ya, itu kemudian dijatuhkan dan dibuang di Sungai Tigris. Sungai Tigris, ya, di dekat Irak. Itu dibuat kemudian sampai kuda-kuda mereka itu berhasil menyeberangi sungai itu. Bayangkan betapa banyaknya bukunya itu kemudian menjadi jembatan
bisa dilewatin sama kudanya itu, karena memang mereka itu bukan bangsa peradaban. Mereka tuh cuman punya fisik kuat tapi nggak punya literatur bacaan, ya, nggak punya ilmu. Makanya kemudian mereka itu hanya melakukan penyerangan dan sebagainya. Berbeda dengan Baghdad yang ketika kitab-kitabnya itu dibuang oleh tentara Mongol ini ke Sungai Tigris itu masih ada beberapa kitab yang tersisa, Pak. Nah, beberapa kitab ini masih mampu membuat kaum muslimin itu berdiri tegak di Andalusia selama 400 tahun. Bayangkan, beberapa kitab doang yang tersisa dari kitab-kitab yang sudah dibuang ke Sungai Tigris tadi itu mampu kemudian menyelamatkan kaum muslimin itu selama 400 tahun di kota Andalusia. Ini memang agama Islam kita ini dibangun di dalam agama ilmu. Saya sudah pernah nyampaikan bahwa ayat yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah untuk berilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum perintah buat sholat, sebelum perintah buat menikah, sebelum perintah buat berjihad, sebelum perintah buat berpuasa, yang lain-lain itu kita diminta untuk berilmu dulu, untuk membaca. Nah, ketika minat kita dalam membaca itu berkurang, maka seperti hari ini, ya, kira-kira kita lebih banyak di depan buku, di depan Al-Quran, atau di depan apa nih, Pak? Depan HP, ya. Ya, itu kita bertanya pada diri masing-masing, ya. Anak-anak kita, ya, itu lihat aja, Pak. Walaupun kita bacanya kok di HP tuh, Ustaz. Oke, bacanya di HP, kita lihat nih di HP-nya itu bacanya dan buka aplikasi yang lainnya itu lebih banyak yang mana kira-kira itu, ya, kelihatan, Pak, ya. Taib, itu yang kemudian menjadikan kaum muslimin itu sangat segan dan berat untuk berjihad. Ya, nanti kita akan melewati ayatnya. Kemudian kondisi yang ketiga, idza stanfarul hakimu ahadan minal mukallifin, ya, kalau kemudian seorang hakim itu menunjuk, ini hakim di sini bukan hakim yang kita pahami, Pak, ya. Makanya dulu hakim ini dalam bahasa Arabnya al-qadhi, ya, dan pekerjaan yang dulu yang sangat tinggi itu adalah qadhi. Ya, makanya dulu Imam Abu Hanifah itu sampai lari-lari, dia tuh nggak mau ditunjuk menjadi qadhi. Kenapa? Karena memang berat dia tanggung jawabnya. Padahal memang yang mampu itu ya Imam Abu Hanifah. Tapi karena beliau ini tawadhu, ya, sampai kemudian ya yang nggak ada lagi yang lain emang selain beliau, ya, tapi kemudian beliau itu nggak mau untuk kemudian menjadi qadhi. Dan qadhi ini merupakan gelar tertinggi, ya, yang memutuskan benar atau salah, ya, boleh atau enggak dan sebagainya. Maka ketika hakim ini, ya, menunjuk seseorang untuk berperang, seorang yang mukallaf untuk berperang, fa innahu la yas'ahu la an yatakhalla an istijabati ilaihi, maka kemudian seorang itu tidak memiliki kesempatan lagi untuk menolak. Jadi memang harus mau, ya. Lama rawi Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la hijrata ba'dal fathi, ya, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, itu lagi tidak ada lagi hijrah. Jadi hijrahnya Nabi SAW itu dari Mekah ke Madinah. Nabi SAW itu kemudian membuat negara, membuat sistem pasukan, semuanya itu di Madinah. Kemudian kembali lagi ke Mekah untuk kemudian melakukan Fathu Makkah, ya. Dan setelah Fathu Makkah ini tidak lagi hijrah. Jadi hijrah cuma sekali. Walakin jihadun wa niyah, tapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Jihad dan niat di sini adalah artinya niat untuk kita itu berhijrah dari hal yang buruk menjadi yang baik, ya, hal yang tadinya nggak pakai kerudung jadi kayak kerudung, ya, jihad yang tadinya itu nggak sholat di masjid menjadi sholat di masjid, seperti itu, ya, dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Taib. Wa idza stanfartum fanfiru, ya, dan kalau salah seorang dari kalian itu ditunjuk untuk perang, fanfiru, maka pergilah untuk berperang. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ai idza tuliba minkumul khuruj ilal harb fakhruju. Ini artinya ketika diminta antum itu ditunjuk untuk berperang, untuk keluar ke medan perang, maka keluarlah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ini, orang beriman itu memang panduannya itu dengan wahyu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini disebutkan oleh para ulama
Berapa kali Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan tentang kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Makanya Ibnu Abbas itu menyampaikan kalau kita itu mendapati ketika membaca Al-Qur'an dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu kita diam dan merenungi. Karena ayat setelahnya itu pasti ada dua. Kalau enggak dia itu perintah untuk kita lakukan, atau kemudian dia itu larangan untuk kemudian kita itu berhati-hati dalam terjatuh kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, pasti itu. Itu kita harus diam. Setelahnya itu pasti ada kalimat selanjutnya. Yang itu kalau enggak perintah, kalau enggak larangan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, dan sebagainya. Itu memuat beberapa hal yang menjadikan kita sebagai kaum muslimin itu harus merenungi ayat-ayat yang kita itu dipanggil di dalam. Ini merupakan panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa antum ini ketika diminta untuk datang ke medan perang, tsaqaltum, ya, antum itu merasa berat ilal ard, dan antum itu ingin tinggal di tempat antum sendiri. Jadi ketika kita diminta untuk berjihad, ya, untuk melakukan penyerangan, maksudnya jihad di sini adalah jihad peperangan, ya, bukan jihad untuk ilmu, jihad dan sebagainya, bukan, ya, tapi jihad untuk berperang. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kamu itu lebih menyenangi, lebih menyukai, ya, kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Lihat, fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu membandingkan di dalam Al-Qur'an tentang kehidupan dunia dan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikan bahwa kehidupan dunia itu tidak lebih besar daripada kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, atau fama mataul hayatid dunya illa mata'. Seperti itu, ya. Ini beberapa redaksi kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang kondisi di kehidupan dunia. Untuk apa? Untuk kemudian kaum muslimin itu mengetahui dan sadar bahwa kehidupan dunia ini tidak lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti sayap lalat. Sangat tipis, ya, tidak kemudian seperti yang kita hari ini kejar-kejar, ya. Dia hanya merupakan bagian dari kehidupan kita yang kemudian kita tuh diminta untuk tidak melupakannya. Hanya sekedar kita melakukan, ya, apa yang seharusnya kita lakukan, tapi kemudian tidak membuat kita itu sampai terlelap, ya, di dalam mencari keduniaan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fama mataul hayatid dunya fil akhirati la qalil. Ya, ketahuilah bahwa sungguhnya kenikmatan dunia yang antum kejar-kejar itu dibandingkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di akhirat illa qalil. Hanya sedikit sekali persentase yang kita dapatkan dari kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala itu membuka, ya, kalimatnya itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena ayat setelahnya itu pasti berbicarakan tentang pakai iman, Mbak. Lihat, kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fama mataul hayatid dunya fil akhirati la qalil, tidak ada kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu hanya sedikit sekali dibandingkan kenikmatan akhirat. Kalau ayat ini dibilangnya buat orang-orang kafir, masuk enggak, Pak? Enggak. Karena untuk memahami tentang konteks kehidupan akhirat hanya orang-orang beriman. Karena di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala itu banyak menyebut tentang orang-orang yang beriman. Taib. Kemudian pihak yang wajib untuk ikut berjihad. Ya, siapa aja yang wajib untuk berjihad? Yajibul jihadu 'alal muslim. Ya, jihad itu wajib bagi seorang muslim, dzakar, laki-laki, al-aqil, yang akal, yang berakal, wal balik, kemudian sudah balik, as-sahih, yakni fisiknya itu benar. Fisiknya itu artinya prima, ya, sempurna. Alladzi yajidu minal mali ma yakfihi wa yakfi ahlihi hatta yafrigo minal jihad. Ya, kemudian yang dia itu mempunyai harta, ya, untuk kemudian dijadikannya sebagai bekal selama dia itu berperang, wa yakfi ahlahu hatta yafrigo minal jihad, sampai kemudian hartanya itu juga bisa memenuhi kehidupan keluarganya selama dia itu ditinggal jihad.
Jadi memang nggak semuanya jihad ini bisa orang melakukan, ya. Kecuali tadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi ketika orang itu memang misalnya pengen berjihad, tapi kemudian harta yang mampu dibawa cuman harta untuk dirinya, sedangkan keluarganya itu terbengkalai. Ya, seperti banyak ya dari kaum muslimin yang dia itu kemudian pergi ya, mengatakannya berjihad, tapi kemudian lebih terkesan membuat terbengkalai dari keluarga, istri dan anak-anaknya. Ya, tentu ini bukan jihad yang dimaksud. Tapi karena salah syarat dari jihad itu adalah dia itu mempunyai harta yang bisa dibawa oleh dirinya, artinya bisa membuat bekal bagi dirinya selama berjihad, dan selama berjihad itu dia juga mempunyai bekal yang dia tinggalkan untuk anak istrinya. Jadi memang tentang perihal keluarga itu tidak ditinggalkan begitu saja selama kita itu berperang. Nah, nanti ada hadis tentang seorang perempuan, Mbak, yang dia itu bertanya, jihad itu kenapa cuma diperintahkan buat seorang laki-laki doang? Nah, berarti perempuan nggak bisa mendapatkan pahala jihad dong. Ya. Baik. Fala yajibu ala ghairil muslim, dan jihad itu tidak wajib bagi non muslim. Ya. Enggak ada syarat jihad bagi non muslim ya. Wala 'alal mar'ah, dan juga tidak bagi perempuan, wala 'alas sobi, dan juga bagi anak-anak. Wala 'alal majnun, dan juga tidak bagi orang gila. Wala 'alal marid, dan juga tidak bagi orang yang sakit. Fala haraj 'ala wahidin min haula'i fi takhallufi 'anil jihad. Dan tidak seorang pun dari mereka ya, yang kemudian terbebani dengan dosa lantaran mereka itu nggak ikut jihad. Jadi orang-orang yang tadi itu disebutkan orang yang perempuan, anak kecil, orang gila, orang yang sakit, itu kalau kemudian nggak ikut jihad nggak apa-apa. Ya, asal kemudian tidak pura-pura, ya pura-pura sakit gitu misalnya ya. Lianna dha'fahum yahulu bainahum wa bainal kafah. Ya karena yakni kekurangan mereka itu memang tidak menggugurkan mereka dari kewajiban mereka untuk pergi berjihad. Walaysa lahum gina'un ya'taddu bihi fil maidan, dan selain karena memang mereka itu nggak mempunyai keterampilan ya khusus yang bisa mereka unggulkan di medan perang ya. Wa rubbama kana wujuduhum aktsaru dararan, dan yakni mungkin kehadirannya itu justru membahayakan kaum muslimin ya, ketika seorang itu pergi dengan dalam kondisi keadaan sakit gitu ya. Terus dalam keadaan sakit ini yang justru membuat repot kaum muslimin ya. Mendingan antum kalau sakit itu di rumah. Mungkin kalau sakitnya cuman pusing sama ini mah nggak apa-apa, tapi kalau sakitnya itu sampai sakit parah ya, yang membuat dia itu merugikan kaum muslimin, maka lebih baik tidak ikut berperang. Di sini tidak ada pembahasan orang tua ya, Pak. Betul kan? Ya, di sini adanya az-zakar al-aqil al-balik as-sahih alladhi yajidu minal mal, ya orang yang kemudian laki-laki muslim akil balik kemudian fisiknya sehat gitu ya. Alladhi yajidu minal mal, kemudian dia juga punya harta yang dia siapkan untuk berbekal. Ya, enggak ada pembahasan orang tua, Pak. Berarti orang tua itu juga ikut berjihad. Loh, Nabi SAW itu ketika jihad itu usianya berapa tahun? Karena Nabi SAW itu diangkat menjadi Nabi itu di usia 40 tahun, Pak. Itu diangkat menjadi Nabi. Kemudian Nabi SAW itu di Mekah. Di Mekah berapa tahun? Di Mekah 13 tahun. 13 tahun itu belum ada syariat jihad. Di Mekah nggak ada jihad. Berarti Nabi SAW itu hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu berarti usianya berapa tahun? 53 tahun. Nah, nanti di Madinah, di tahun kedua baru ada syariat jihad. Yaitu jihad Badar. Di tahun kedua. Berarti usianya Nabi usia 55 tahun. 55 tahun itu baru mulai jihad, Pak. Ya, ada 55 tahun di sini sama. Ya, 55 tahun itu baru jihad. Ya, bahkan nanti menjelang wafatnya Nabi pun, yakni beberapa bulan itu Nabi SAW itu masih berjihad itu. Ya. Jadi artinya ukuran tua itu nggak ada ya. Ini mohon maaf nih buat bapak-bapak nih yang tua. Jadi artinya tidak menghalangi kita dari syarat berjihad. Jadi nggak apa-apa tua, tapi semangatnya itu semangat anak muda yang terus berjihad ya, yang masih semangat untuk berperang melawan musuh.
Maka dari hal ini Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih." Ya. Dan tidak ada dosa, ya, karena tidak ikut berperang, dia maka tidak ada dosa bagi siapa? Bagi orang yang lemah, wala 'alal marda, bagi orang yang sakit, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj. Dan juga bagi orang yang tidak mempunyai apa yang bisa diinfakkan. Artinya ketika seorang itu tidak memiliki harta untuk bisa dibawa ke medan jihad, maka haraj, maka enggak apa-apa. Idza nasahu lillahi wa rasulih. Apabila mereka itu berbuat ikhlas, artinya melakukan itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar memang tidak punya, ya. Allah juga Subhanahu wa taala menyampaikan, "Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal maridi haraj." Dan juga bagi orang yang buta, ya, itu juga tidak disyariatkan untuk berjihad, ya, wala 'alal a'raj, dan orang yang pincang, ya, ini juga boleh untuk tidak ikut berperang, wala 'alal marid, dan juga orang yang sakit. Di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab, dia menyampaikan, "Aradtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud." Aku tuh pernah menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Wa ana ibnu arba'a asyrati sanah. Dan aku itu pada waktu itu masih 14 tahun, Mbak. 14 tahun itu kelas berapa berarti? 12, 14, kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP. Itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku mau jihad," gitu ya. Kalau anak SMP sekarang 14 tahun tuh, Pak. Kira-kira kepikiran gitu gitu. Rasulullah, "Ya Allah, Pak, aku mau jihad," gitu. Ya. Kayaknya agak susah ya. Ini 14 tahun Ibnu Umar, ya, anaknya Umar, tentu ya pendidikannya memang berbeda, Pak. Ya. Langsung datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan pada perang Uhud, ya. Dan kita tahu perang Uhud itu pasca perang Badar 1 tahun. Jadi perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, kaum muslimin menang, ya. Karena banyak yang terbunuh di perang Badar, ya, tokoh-tokoh masyarakat Quraisy itu banyak yang terbunuh di perang Badar. Maka 1 tahun berikutnya, ya, mereka itu menyeru untuk mengadakan tanding ulang. Jadi kita perang ulang lagi nih. Yang ngadain perang lagi kepada kaum muslimin. Maka terjadilah perang Uhud, ya. Yang kemudian nanti dikomandoi oleh Abu Sufyan. Ya, kalau dulu itu kan dikomandoi oleh Abu Jahal di perang Badar, kemudian ketika di perang Uhud itu dikomandoi oleh Abu Sufyan sendiri yang perang. Ya. Dia yang buat ngangkat beberapa staf-staf dia, termasuk wakilnya itu namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, ini mereka ini semua memerangi Nabi SAW dalam asas rangka mau balas dendam. Karena yang diangkat sama Abu Sufyan itu sebagai wakilnya itu, wakil pemimpin itu namanya Ikrimah. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Abu Jahal ini meninggal waktu perang Badar. Ya, jadi seluruhnya ini memang nggak terima tentang perang Badar. Udah kita adain perang lagi. Maka terjadilah perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi antara Ramadan dan Syawal. Ya. Dan perang Uhud itu maka Ibnu Umar itu meminta kepada menawarkan diri ya kepada Nabi SAW untuk, "Ya Rasulullah, mau perang Uhud, mau ikut perang." Ya. Nanti juga ada 2 orang sahabat itu ya, Abdullah bin Jamuh, ya, sama sahabatnya lagi, yang dia ini udah tua, Pak. Ini orang sudah tua, tapi kemudian ingin ikut berjihad, sama anaknya itu nggak diperbolehkan. Aduh, nggak usah lah, bapak tuh udah tua kok. Orang jalan aja susah gitu, masih mau ikut perang tuh mati nanti gimana? Di perang Badar, akhirnya bapaknya wis, nggak boleh, nggak apa-apa. Nah, di perang Uhud, ya, si Abdullah bin Jamuh ya, itu dia juga ingin ikut berperang lagi. Kemudian dilarang lagi sama anaknya, kemudian dilaporkan kepada Nabi. Kemudian kata Nabi, udah biarin dia ikut berperang dengan sahabatnya ini, sahabat baiknya. Ternyata sama Nabi diperbolehkan dan dia ikut perang. Nah, di perang Uhud ini dia terbunuh, meninggal, kemudian dikuburkan sama Nabi SAW di satu liang lahat dengan sahabat baiknya ini, saya lupa nih namanya siapa. Ya, satu liang lahat itu dikuburkan karena dulu dia itu ketika di dunia itu bersahabat. Maka dia itu dulu dikuburkan di dalam satu liang lahat yang sama dengan sahabatnya itu. Ya. Ini nanti beberapa kondisi tentang perang Uhud lah. Ya. Dan
ketika saya itu menawarkan diri kepada Nabi SAW, falam izjini, maka kemudian Nabi SAW itu tidak mengizinkanku untuk berperang. Jangankan Ibnu Umar, dulu ada seorang sahabat yang juga ingin ikut berperang. Jadi memang tolak ukur usia minimal yang diperbolehkan Nabi SAW untuk ikut berperang itu minimal 15 tahun, ya, untuk kemudian menjadi sebagai tolak ukur Nabi SAW dalam menetapkan orang ini boleh berperang atau enggak, karena dilihat dari cara megang senjatanya, cara keberanian dan sebagainya. Jadi jihad itu bukan cuma modal berani doang, Mbak, ya, berani kemudian nggak pakai ilmu, nggak kemudian ngerti tentang seluk-beluk jihad dan sebagainya, maka yang terjadi malah justru masalah yang terjadi, ya. Itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wali annahu ibadah, ya, dan ini karena merupakan jihad itu adalah ibadah, fala yajibu illa ala balik, maka kemudian tidak diwajibkan kecuali bagi orang yang balik, yang sudah dewasa, sudah balik. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, nah Aisyah pernah berkata, qultu ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun, ini dia, apakah jihad itu juga, apakah bagi perempuan itu ada jihadnya juga? Apakah jihad itu cuma bagi laki-laki? Kemudian kata Nabi SAW, jihadun la qitala fihi, al-hajju wal umrah, ya, jihad yang tanpa berperang, yaitu haji dan umrah. Ya, karena ketika Nabi SAW itu berjihad, ada perempuan nggak, Pak? Hah? Ada perempuan nih, Kak? Nabi SAW pernah perang nih, hah? Ada, Pak? Ada perempuan nih, Kak? Perempuannya ada, ya, perempuannya ada di belakang, ya, untuk kemudian bantuan logistik, ya. Salah satu itu seorang sahabat namanya Nusaibah, ya, yang menjadi tentara perang lah, gitu ya, dari kalangan kaum perempuan. Ya, dan ini tentu bukan berarti nanti di perang Uhud itu karena sudah kocar-kacir, Pak. Memang sudah benar-benar itu kondisinya sudah kacau balau. Kaum muslimin itu sudah di atas angin, dia sudah menang. Tapi kemudian ketika tentara panahnya itu pada turun, Khalid mutar pasukan dari belakang yang kemudian tidak disangka-sangka oleh kaum muslimin, membantai kaum muslimin dari belakang. Jadi di depan itu ada pasukan Uhud, di belakang itu ada tentara Khalid. Muslimin di tengah-tengah. Habis dia diserang dari depan belakang. Kocar-kacir. Ya, disebutkan Nabi SAW itu sampai pukul, ya, sampai kemudian Nabi SAW itu ada luka besi di gigi rahangnya itu, dan itu para perempuan juga sampai benar-benar melindungi diri mereka sendiri, ya, untuk kemudian tidak terkena pasukan musuh. Itu dari sekilas perang Uhud lah. Jadi artinya bahwa perempuan itu juga ada jihad, tapi jihadnya itu yang tidak berperang, yaitu al-haji dan umroh. Ya, tentu kita melihat, ya, tentang makna peperangan pada hari ini tentu berbeda, di mana mereka itu yang bukan Islam bahkan memerangi kaum perempuan juga dengan anak-anak kecil. Ya, Nabi SAW itu ketika mensyariatkan tentang jihad, bahkan Nabi SAW itu melarang kaum muslimin itu untuk, ya, menghancurkan pohon aja nggak boleh, Pak. Bayangkan tuh jihadnya itu seperti itu. Dia nggak cuman amburadul ngasal semuanya itu dibasmi, dihajar, enggak. Dia ada pakem-pakem yang kemudian disyariatkan oleh Nabi SAW agar kemudian kaum muslimin itu tidak melakukannya, seperti tidak memerangi kaum perempuan, orang tua, anak-anak, gitu, ya. Ini sangat luar biasanya Islam ketika membahas tentang peperangan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita melanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.